Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang hadir dengan kesehatan, dengan perlindungan-Mu. Dan kami mengucap syukur, kami naikkan puji-pujian kami, karena hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menasehati kami melalui firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami tidak pernah sama lagi, kami bisa berjalan di dalam segala ketetapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya diberi tema untuk menyampaikan tentang wisdom. Jadi saya pagi hari ini berbicara tentang wisdom, tentang hikmat. Tidak berarti saya sudah berhikmat. Kita sama-sama belajar tentang hikmat, karena setiap firman Tuhan yang disampaikan Bapak Ibu Saudara itu adalah seperti pedang bermata dua, ya. Saya kena, saudara juga kena. Saudara jangan menghindar, karena saya kena, saudara kena. Dan kita mau lihat di Alkitab, apa kata Alkitab tentang hikmat ya, di Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hikmat itu sangat-sangat berharga. Hikmat itu menyentuh seluruh kehidupan kita. Hikmat bisa menghasilkan tindakan yang benar, keputusan yang benar. Hikmat juga bisa membuat kita berhati-hati, waspada. Di gereja seringkali kita itu dengar tentang iman. Iman. Iman yang memindahkan gunung, iman yang memenangkan pertempuran, iman yang menyembuhkan, dan itu tidak salah sama sekali. Anak-anak Tuhan, orang Kristen bergerak, bertumbuh di dalam iman. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman itu berdosa. Dan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi iman itu penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi iman itu juga membantu kita untuk kita itu bisa melewati pencobaan. Pada saat semuanya hancur, pada saat semuanya tidak sesuai harapan, iman itu bisa menolong kita untuk percaya kepada Tuhan. Jadi iman itu penting sekali. Tetapi masalahnya banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan itu bertumbuh di dalam iman, tetapi kurang hikmat. Betul atau betul? Jadi ada banyak orang Kristen memenangkan pertempuran tetapi tidak membangun sesuatu. Ada orang Kristen yang mengalami terobosan karena iman, tetapi mereka tidak tahu bagaimana berjalan di dalam berkat Tuhan. Tidak mengalami pernikahan yang harmonis, tidak mengalami keuangan yang baik, tidak mengalami kehidupan pekerjaan yang baik. Jadi mendapat kesembuhan secara mujizat karena iman, tetapi tidak bisa berjalan di dalam kesembuhan. Mujizat itu penting, itu perlu, tetapi mujizat itu kita dapatkan pada saat kita kepepet. Saudara mau hidup terus-menerus kepepet, ada mujizat, seneng, ntar kepepet lagi, ada mujizat lagi. Mau hidup terus-menerus kepepet. Kalau maksud Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hanya supaya saudara itu mengalami mujizat-mujizat, Tuhan tidak membuat 4 kitab di dalam Alkitab kita yang berbicara banyak tentang hikmat. Ada Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ayub. Kalau memang kita harus mengalami mujizat terus-menerus, Tuhan tidak mengajarkan tentang pentingnya hikmat. Jadi Tuhan itu tidak kepengen kita itu ekstrim kiri, ekstrim kanan. Iman terus.
mengabaikan hikmat. Berhikmat terus, tidak punya iman juga nggak bisa. Jadi ada banyak orang itu ekstrim, mau makan apa yang didoakan. Kolesterol aku tolak dalam nama Yesus. Roh-roh diabetes aku tolak dalam nama Yesus. Gak bisa. Buah roh adalah penguasaan diri. Yang betul tuh kita tengking roh rakus yang ada dalam diri kita, ya gak? Sebelum merokok kita tumpangin tangan dulu rokoknya. Dalam nama Yesus aku usir kecanduan, aku usir racun. Gak bisa, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak boleh ekstrim. Di MDC ini jangan sampai ada orang yang ngeroh-ngeroh. Ada anak muda ngebut, dinasehati, oh Immanuel, Tuhan beserta kita. Gak bisa begitu. Jadi kita tidak boleh ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Di Matius 10 ayat 16 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik di dalam bahasa aslinya itu pronimos, artinya penuh pertimbangan, bijaksana, cerdas. Kalau di dalam terjemahan Good News Bible, cautious atau waspada. Jadi di perjanjian baru pun kita menemukan bahwa Tuhan itu menyuruh kita itu untuk berhikmat, bijaksana. Dan ada seorang penulis Kristen menulis buku self help, itu dia membagi tipe orang itu dalam 3 golongan. Supaya kita ini membantu kita untuk mengenal orang, untuk berurusan dengan orang. Yang pertama itu jenisnya orang bodoh. Orang bodoh ini gimana? Orang bodoh itu tidak mau dikoreksi, menolak perubahan. Sudah gini aku, ya gini, dari lahir aku tuh gini. Tidak mau memperbaiki kelakuannya. Apa yang kita lakukan kalau kita bertemu dengan orang seperti ini? Yang kita lakukan, jangan diskusi sama orang bodoh. Jangan bicarakan tentang konsekuensi atau akibat-akibat, nggak akan mempan, nggak akan dianggap. Kalau misalnya kita kasih tahu orang jangan makan sembarangan, sekarang itu banyak sakit penyakit. Aduh Bu, hidup cuma sekali, ya dinikmati. Udah gitu nggak punya BPJS lagi. Hidup itu bisa kita nikmati kalau kita sehat. Jangan merokok, yang penting kan gak kecanduan. Aku cuma sekali-sekali kalau kumpul temen. Jadi orang bodoh itu kalau kita ajak diskusi, kita kasih tahu akibatnya begini begitu, gak mempan Bapak Ibu Saudara. Orang bodoh tidak mau belajar. Padahal begitu banyak informasi di dalam HP kita. Gampang sekali, ada banyak dokter-dokter yang membuat di dalam IG-nya memberikan kita pengetahuan, tetapi orang bodoh tidak mau belajar, tidak mau berubah sampai dia mengalami satu keadaan di mana dia mengalami kesulitan karena keputusannya yang salah, seperti orang yang dipepetin ke tembok. Barulah orang yang seperti ini bisa didorong untuk berubah. Itu jenis orang bodoh. Ada yang mau seperti ini? Nafas tinggal 1, minta diajak pelayanan. Waktu sehat nggak mau. Keuangan sudah di ujung tanduk, tiba-tiba nongol terus di acara doa. Sebelum kepepet di tembok, sebelum mengalami kesulitan, cepat-cepat berubah. Tipe yang kedua itu orang jahat. Orang jahat itu bukan orang bodoh Bapak Ibu Saudara. Orang jahat itu dia dengan sengaja merugikan orang lain, dengan sengaja menghancurkan orang lain. Jangan diskusi apapun dengan orang jahat, jangan bekerja sama juga. Jadi jangan berlagak kita seperti pahlawan, dia bisa berubah Bu. Enggak, biarkan Tuhan mengubah dia dulu baru kita kerjasama dengan dia. Jangan kita membahayakan diri sendiri. Yang ketiga, itu orang yang bijaksana atau orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu terbuka untuk masukan. Belajar dari pengalaman orang, mau menyesuaikan dirinya untuk berubah. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan orang yang tipe ini?
Kalau kita kasih masukan dia mau berubah. Dan orang tipe ini yang masih single, dengarkan, ini bisa, harus dinikahi. Iya, orang yang bijaksana seperti ini tipe-tipe yang layak dinikahi, layak diajak kerjasama. Dan kalau kita jadi karyawan pun, kita enak ngelamar kepada bos yang bijaksana. Tuhan tidak ingin kita itu hanya diselamatkan. Dengar ya, Tuhan tidak ingin kita hanya diselamatkan, dapat tiket ke surga, tetapi Tuhan ingin kita hidup bijaksana. Karena ada banyak orang-orang yang diselamatkan tapi hidup dalam kebodohan. Menolak nasihat seperti tadi saya katakan, tidak sabar, cepat-cepat mengambil keputusan tanpa pikir panjang. Jadi ada banyak sekali anak-anak Tuhan itu hidup dalam kebodohan, pegang tiket ke surga, tetapi sementara hidup di dunia seperti hidup di neraka. Mau nggak seperti itu? Saya itu berkali-kali akhir-akhir ini, tahun inilah, saya tuh sering sekali curhat atau ngomong sama anak saya tentang kebodohan-kebodohan saya masa lalu. Jadi saya cerita berharap supaya anak saya itu tidak meniru, tidak mengulangi apa yang saya lakukan dulu. Ada banyak kebodohan-kebodohan dan itu buang-buang waktu, buang-buang energi, buang duit dan sebagainya. Jadi hari ini kita belajar tentang hikmat, itu untuk kita praktekkan. Hikmat itu terdiri dari pengertian dan pengetahuan. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita itu menambah pengetahuan. Kita ikut DK, ikut HB, itu memasukkan pengetahuan di dalam otak kita. Kemudian kita dijelaskan, entah itu melalui kelompok kecil, entah itu melalui ibadah-ibadah seperti ini, sehingga kita punya pengertian dari info-info yang masuk ke dalam otak kita. Dan pengertian ini kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, itulah hikmat. Seperti seorang pria menikah dengan seorang wanita, kemudian melahirkan bayi. Nah, bayi inilah hikmat. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang ini sangat-sangat maju, Bapak Ibu Saudara. Rasanya pegang HP ini ya, kita itu sudah tahu lokasi orang, rumah orang, intinya tuh sekarang tidak ada privacy lagi. Tetapi di dalam kemajuan yang sangat pesat, ada satu yang hilang, yaitu hikmat. Kalau tidak punya hikmat, maka kita tidak bisa mengatasi segala macam kemajuan yang pesat ini. Jadi ada banyak kemajuan yang kita ikutin, tetapi justru ada banyak bencana juga yang kita alami. Contohnya begini, ada banyak aplikasi dibuat, yang dulu-dulu nggak kepikir itu banyak sekali aplikasi, tetapi kalau kita tidak punya hikmat itu akan jadi bencana. Ada aplikasi-aplikasi yang sepertinya kalkulator, ternyata bisa untuk chat selingkuh. Oh, saya kasih tahu ya, jangan dicari ya. Di HP suami ada berapa gambar kalkulator? Kalau ada 2, coba buka. Ada 1 bentuknya kalkulator tapi untuk perselingkuhan. Ada juga macam-macam aplikasi yang membuat kita itu justru mendapat bencana di dalam kehidupan kita. Banyak orang bangga pendidikannya tinggi, mau sekolah di Taiwan, di Amerika, di mana-mana, tetapi sangat tidak bijaksana dalam hidupnya. Justru pendidikan tinggi, jabatan tinggi, punya kekuasaan, kita sering lihat kan, justru itu bencana dalam kehidupannya. Bukan berarti yang tidak pendidikan tidak punya bencana, sama saja. Jadi games itu boleh-boleh aja untuk refreshing. Saya juga merasa HP ini refreshing murah karena kita nggak kemana-mana. Tetapi kalau kita tidak punya hikmat untuk mengatur, ada banyak orang tua tidak punya waktu komunikasi dengan anak karena masing-masing asik. Sudah capek kerja di kantor, boleh dong main game, boleh dong buka Netflix, boleh. Tetapi akibatnya apa? Kita kekurangan waktu untuk komunikasi dengan anak. Bapak Ibu Saudara, saya itu kalau melihat orang tua di sekitar saya yang tidak punya waktu untuk anak, tidak bisa mendidik anak-anak itu di dalam kebenaran. Saya bukan jahat, tapi dalam hati saya tuh mau membuktikan firman Tuhan. Saya pikir gini loh, lihat sih hasilnya nanti gimana. Karena Alkitab bilang kalau anak tidak dididik
di dalam kebenaran itu akan mendukakan hati orang tua. Itu jelas ditulis di Amsal. Jadi saya perhatikan orang-orang yang tidak mendidik anak dalam kebenaran karena sibuk, karena pegang gadget itu lebih penting dan sebagainya. Memang benar di masa tuanya mereka menikmati buah yang benih yang ditabur. Ada banyak masalah timbul. Anak-anak itu kalau masih ikut sama kita, Bapak Ibu Saudara, belum kelihatan. Tapi nanti kalau sudah kuliah, keluar kota, jauh dari kita, itu baru kelihatan. Bagaimana kita mendidik mereka waktu kecil. Bagaimana kita berjalan di dalam hikmat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa berjalan dalam hikmat? Takut akan Tuhan. Jadi kalau kita baca di Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan ini bukan kita itu merasa Tuhan itu mengerikan, salah sedikit pukul, salah sedikit hukum sehingga kita takut sekali dengan Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan ini artinya Tuhan itu, kita itu respect sama Tuhan. Saya bacakan dari arti takut akan Tuhan di dalam bahasa aslinya itu menghormati, reverence, respect, honor, obey. Jadi takut akan Tuhan, kalau kita baca kalimat takut akan Tuhan di dalam Alkitab itu artinya menghormati, respect, taat. Takut akan Tuhan itu bukan karena kita berbuat dosa kemudian seperti Adam. Adam waktu berbuat dosa dia takut sama Tuhan, dia bersembunyi. Tapi kalau takut akan Tuhan yang sebenarnya justru harusnya membuat kita itu datang sama Tuhan. Kita tuh kagum, hormat sama Tuhan tuh kita tuh kagum akan kebaikan Tuhan, akan kebesaran Tuhan. Jadi kalau kita, ada banyak orang tuh mengklaim dirinya gini, aku punya relasi dengan Tuhan, aku punya hubungan dengan Tuhan. Aku tuh kalau lagi berdoa menyembah Tuhan, aku bisa nangis-nangis. Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyalahkan orang yang nangis, tetapi nangis itu bukan juga tanda dia dilawat Tuhan loh. Bukan juga tanda dia punya relasi dengan Tuhan. Ada banyak orang itu air mata, ingus jadi satu, nangis-nangis. Begitu keluar dari gereja Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat? Disuruh bagi flyer undangan VMM, undangan Shine, mau? Cuman nyebar aja di HP, mau? Ada hati untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mau dijamah Tuhan apa, mau dilawat Tuhan apa, buahnya itulah yang menunjukkan kita dilawat atau bukan. Tangisan kita itu bisa palsu, perasaan itu palsu. Karena apa? Musiknya enak, WL-nya pinter untuk ngulik perasaan, nangis Bapak Ibu Saudara. Gak usah lagu rohani, kita dengar lagu-lagu melo, lagu-lagu dunia kita juga bisa nangis. Apakah itu tanda kita dilawat Tuhan? Kalau kita dilawat Tuhan, tandanya kita tuh taat. Ada buah-buah. Jadi hati-hati dengan perasaan. Seringkali perasaan itu salah. Tanda berelasi dengan Tuhan itu bukan perasaan, tetapi ketaatan, hormat, respect sama Tuhan. Iman membuat Yusuf itu keluar dari penjara, tetapi hikmat membuat dia melangkah masuk kerajaan. Iman mengeluarkan kita dari masalah, tapi hikmat membawa kita berjalan di dalam berkat Tuhan. Yusuf tidak saja punya karunia, dia punya iman juga, tetapi Yusuf juga punya hikmat. Takut akan Tuhan itu bisa membuat kita itu melihat suatu kondisi, ingat ya, takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, atau taat kepada Tuhan, itu bisa melihat satu kondisi dengan sudut pandang Tuhan dan kita meresponinya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, sahamnya sekarang ini rontok, semuanya habis, atau kena PHK, kita melihat hal yang buruk dalam hidup kita. Tetapi kalau kita punya hikmat, kita tidak cepat-cepat ambil kesimpulan, aduh aku dikutuk Tuhan, aduh Tuhan kok gak menolong aku ya,
kok aku nggak diomongin dulu nih saham mau rontok. Jadi kalau kita punya hikmat, kita tidak melihat masalah dari sudut pandang kita atau sudut pandang dunia, tetapi dari sudut pandang kerajaan surga. Kita lihat contoh Yusuf. Waktu Yusuf dijual, kemudian dia masuk penjara, orang melihat aduh sial banget hidupmu. Aduh sial banget. Tetapi tunggu dulu, kisahnya belum selesai, ya. Kisahnya belum selesai. Kita gak punya, kalau kitab Kejadian belum ada ya. Kita belum lihat keseluruhan ceritanya. Dia masih kita lihat sial banget masuk penjara. Tetapi begitu kita ikutin ceritanya, dia menjadi perdana menteri di Mesir. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar satu kisah tentang orang miskin yang punya kuda. Kuda ini disayangin seperti anggota keluarga. Kuda itu sangat bagus dan tetangga-tetangga ngomong, jual, kamu kan miskin. Kalau kamu jual, kamu nanti kaya. Dia tetap tidak mau menjual. Akhirnya satu kali kudanya hilang. Tetangganya bilang apa? Nah, bodoh kamu nih, sial banget, kamu udah punya uang di tangan tuh, harusnya kamu kaya. Tetapi kudamu hilang, dicuri. Petani ini bilang, tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Kita masih lihat ini kuda nggak tahu lari, nggak tahu dicuri, kita belum tahu. Nah, beberapa hari kemudian kudanya balik, bawa 12 kuda yang lain. Nah, ceritanya berubah. Waduh, kamu hoki ya punya kuda ini. Ceritanya berubah. Kemudian karena kuda, anaknya jatuh, kakinya terluka dan akhirnya pincang, mungkin perlu pakai gips sehingga dia tidak bisa beraktivitas. Wah, sial banget kamu. Jadi cepat sekali mengambil kesimpulan, itu bukan hikmat. Kita belum selesai ceritanya. Kemudian ada pengumuman semua anak muda harus ikut wajib militer. Nah, semua penduduk desa itu yang muda-muda pergi ikut wajib militer. Si anak petani ini tidak bisa pergi. Tetangganya bilang, aduh beruntung kamu. Jadi hikmat itu membuat kita ini bisa tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan. Kita bisa melihat situasi yang buruk itu dari sudut pandang Tuhan dan bagaimana kita meresponi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita, ibu-ibu bikin kue ya, misalnya muffin, itu ada baking powder, ada tepung, ada telur. Coba kita suka nggak ngincipin baking powder? Dijilat gitu. Saya nggak pernah. Saya membayangkan pasti nggak enak. Coba ya nanti di rumah. Terus kita nyoba vermipan misalnya, atau tepung. Kalau tepung saya nggak enak. Tetapi yang nggak enak ini Bapak Ibu Saudara, begitu dicampur, kemudian di baking dan matang, keluarnya itu muffin yang harum, yang rasanya manis. Jadi kita harus tahu kalau sekarang hidup kita ini seperti serpian-serpian tadi tuh, bahannya kue. Ini kalau dilihat ini, aduh rugi, ini kok begini, kok begitu. Tapi begitu nanti dicampur, diolah, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik. Rencananya itu bukan rencana kecelakaan. Jadi kalau kita tahu Tuhan itu baik, rencananya yang terbaik untuk kita, kita tidak perlu cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa semuanya itu, hidup kita itu hancur. Dan yang kedua, takut akan Tuhan itu membuat kita itu tidak takut apapun. Tidak takut mati, tidak takut menikah. Ada loh yang takut menikah. Takut akan Tuhan tidak membuat kita takut apapun. Takut akan Tuhan tidak akan membuat kita kompromi. Takut akan Tuhan itu membawa keamanan, membawa kedamaian. Takut pada manusia itu mendatangkan jerat, mendatangkan perangkap. Saudara ingat waktu COVID melanda, ada loh orang yang di rumah gak ada siapa-siapa pakai masker. Takut. Saya seringkali pergi beribadah tanpa masker. Teman selalu ngingetin, termasuk anak saya, mami gitu. Dan saya tahu betapa tidak enaknya pakai masker. Jadi kalau saya belanja ke supermarket, saya kalau ngomong sama kasirnya saya buka, karena nggak biasa. Kata anak saya, justru waktu ngomong itu mie ditutup gitu. Saya nggak betah sekali. Dan
Saya tuh lihat mbok-mbok di pasar, Bapak Ibu Saudara, bukan anak Tuhan. Sampai saya tuh belanja terus, waktu Covid saya belanja. Itu hidup itu orang-orang di pasar. Kenapa kita anak Tuhan takutnya minta ampun? Kalau saya beribadah nggak pakai masker, dibilang kita nih harus berhikmat. Salah. Kalau orang berhikmat, justru kita nih tidak takut apapun. Waktu kita berhikmat, kita akan menjaga kesehatan. Bukan sembarangan, bukan ngawur. Saya minum vitamin. Kalau saudara tidak ngapa-ngapain, begadang, makan sembarangan, kemudian nggak pakai masker, kalau kena ya jangan salahin saya. Saya berhikmat melakukan sesuatu yang sehat, dan saya juga berhikmat tidak takut dengan COVID. Makanya saya tetap mengadakan yang namanya penjangkauan di kafe-kafe tetap jalan, belanja tetap jalan, gereja sepi Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saudara ke Diamond waktu itu, waduh, Diamond rame sekali, sampai saya heran. Kenapa orang takut ke gereja tapi nggak takut ke Diamond? Bener, Diamond tuh rame sekali. Dan takut akan Tuhan membuat kita tidak kompromi. Justru kalau kita takut akan Tuhan, kita ini tidak takut apapun. Kompromi dengan dunia, dengan prinsip-prinsip yang melanggar firman Tuhan, berarti saudara tidak takut akan Tuhan. Yang kedua ya, kalau kita berjalan di dalam hikmat, tadi yang pertama kan takut akan Tuhan. Yang kedua, itu menyiapkan masa depan. Amsal 6 ayat 6-8, Bapak Ibu Saudara jangan tersinggung, sama Tuhan kita disuruh belajar dari semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Yang kita pelajari dari semut ini apa? Semut ini punya motivasi sendiri tanpa ditekan dari luar. Saya ingat waktu anak saya masih SMA, dari kecil lah sampai SMA di sini, dia tuh kalau untuk saya suruh mandi, saya suruh melakukan itu sulit banget. Tidak ada motivasi dari dirinya sendiri, oh aku ini harus mandi, oh aku ini harus bersihin kamar, enggak ada. Jadi selalu saya bawa penebah, tahu ya, untuk bersihin. Sheryl, mami hitung ya, hitungan kelima kalau kamu enggak pergi ke kamar mandi, 1, 2, seperti itu. SMA loh itu, dia lari-lari ke kamar mandi. Nah, itu tidak punya motivasi sendiri. Semut itu punya motivasi sendiri tanpa diancam, tanpa diiming-imingin hadiah, tanpa diomel-omeli. Kita perlu contoh semut. Yang kedua, kenapa kita belajar dari semut? Semut ini tidak suka menunda. Kita manusia sering sekali menunda. Oke, aku perbaiki besok. Oke, aku hubungi orang itu besok. Selalu besok, besok, dan besok. Nanti aku ibadah besok, besok, besok. Yang ketiga yang kita pelajari dari semut, semut itu buat perencanaan. Dia tahu ada musim dingin. Dia buat perencanaan berapa yang dia harus simpan untuk menghadapi musim dingin. Kita juga begitu. Bukan berarti kita mengharapkan hal yang buruk terjadi di depan. Bukan. Kita tidak mengharapkan hal buruk terjadi, tetapi kita perlu persiapan, perlu membuat perencanaan. Kalau dulu, nggak tahu ya saudara, mungkin saudara sampai sekarang masih melakukan, kita suka mengajar anak kita untuk menabung, untuk mempersiapkan hari esok, gitu ya. Itu salah, Bapak Ibu Saudara. Kita mengajari anak bukan menabung, tetapi menunda kepuasan. Kalau kita ngajari anak menabung saja, baru terkumpul sedikit dia mau ambil. Mau beli apa? Sepatu. Ntar terkumpul lagi sedikit, mau beli apa? Mau beli ini, mau beli jaket. Kita harus ajarin anak bukan cuma menabung tetapi menunda kepuasan. Kita tahu hari-hari yang akan datang itu kan sulit, ada banyak kebutuhan. Bukan mengurangi taburan, tetapi menunda kepuasan. Itu yang berhikmat. Kalau kita belajar dari kisah 10 gadis, ada 5 gadis bodoh, ada 5 gadis bijaksana. Bapak Ibu Saudara tahu,
gadis-gadis ini ditulis di Alkitab itu virgin. Artinya, jadi gadis-gadis ini artinya virgin atau masih perawan. Mereka bisa menjaga kekudusan, tetapi mereka tidak bijaksana. Mereka menjaga kekudusan tapi tidak bijaksana. Karena apa? Mereka tidak punya persiapan yang baik. Mereka tuh berasumsi gini, Bapak Ibu Saudara, saya berpikir saudara sudah tahu semua kisah ini. Dia menunggu pengantin dengan membawa lampu yang mereka enggak bawa minyak. Mereka berasumsi, tidak mungkin pengantinnya telat. Tidak mungkin minyakku habis. Ya kan? Tidak mungkin. Minyakku pasti cukup. Jadi mereka itu punya asumsi tetapi tidak punya persiapan. Seperti sekarang. Nanti dapat THR. Aku utang dulu ya. Nanti kan THR-ku keluar, aku bayar. Taunya sebelum THR-nya keluar di PHK. Iya. Suara apa ya? Ternyata sebelum Lebaran sudah di PHK, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berasumsi, nggak mungkin ada inflasi, masih normal-normal, nggak mungkin krisis seperti tahun 98. Jadi kita tuh banyak berasumsi, tetapi tidak punya persiapan. Sebentar ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita, apa yang kita lakukan, misalnya kita ini punya extra income. Karena kita punya pekerjaan banyak, ada extra income. Seringkali kita bingung menghabiskan. Kita konsumtif, ini beli, itu beli, kepengen ini dan itu, menaikkan gaya hidup. Kalau dapat THR, langsung semuanya dibeli, yang ada di toko itu semua beli. Ini beneran, saya tanya teman saya, kenapa kalau mau Lebaran kok ramai sekali tokomu itu? Sampai tutupnya biasanya jam 7 jadi jam 9. Katanya itu orang kalau sudah keluar belanja, itu semua yang ada harus baru. Dari kaos kaki, jam tangan, sepatu, ikat pinggang, itu semua baru. Jadi setelah Lebaran selesai, muncullah tagihan-tagihan. Jadi waktu kita mendapatkan uang ekstra, apa yang kita lakukan? Kita buat persiapan atau kita mau menaikkan gaya hidup kita? Kita semakin konsumtif. Jadi yang ketiga, kalau kita berjalan di dalam hikmat, itu menghindari godaan. Bapak Ibu Saudara, kita baca dulu Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan tadi apa? Hormat, respek, taat, orang menjauhi kejahatan. Orang yang berhikmat tidak hanya lari menjauhin dosa, tetapi dia juga meniadakan situasi yang membawa mereka jadi berdosa. Ini banyak sekali anak-anak muda tanya gini sama saya. Tante, boleh enggak kalau kita pegangan tangan, gandengan? Nah, firman Tuhan hari ini menjawab, apakah situasi itu membawa kita untuk masuk ke dalam dosa? Bapak-bapak yang bekerja di kantor, bawa mobil atau bawa sepeda motor, jangan mau kalau ada cewek mau nebeng. Itu situasi yang membawa kita kepada dosa. Tolak dengan tegas, nggak usah merasa kasihan. Saudara tidak salah. Ada lagi yang ngomong gini, tante, boleh nggak ya kalau aku cium kening? Udah, ini terjawab. Nggak usah tanya lagi. Situasi itu membawa kepada dosa. Jadi hikmat itu membuat kita itu waspada, berhati-hati. Jangan sampai kita itu menyesal. Orang yang berhikmat itu tidak ada penyesalan karena setiap tindakannya itu tidak tergesa-gesa dan benar. Kita semua tahu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau kita baca berita, saya kadang-kadang males. Beritanya negatif terus. Dolar naik, nanti ini katanya naik, katanya kalau beli nanti PPN apa naik lah. Kok kayaknya semua pada naik, gaji gak naik gitu kan. Tapi kalau semuanya naik, gaji naik juga sama saja sebetulnya.
Makanya kita itu harus memutuskan untuk kita itu hidup di dalam hikmat Tuhan. Kita harus respect, hormat sama Tuhan. Hormat itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau anak hormat sama orang tuanya ngomong, jangan ngebut ya kalau naik motor. Dia nurut. Ayo bersihin kamar, sapu-sapu kamar, pel. Dia akan nurut. Tapi coba ya kalau anak disuruh, coba bantu mama cuci baju misalnya. Iya, terus dia asik aja nonton Netflix. Dia hormat gak sama orang tua? Kita juga sama, kalau Tuhan tuh tulis semuanya di dalam Alkitab. Tapi kita melanggar, artinya kita tuh tidak hormat sama Tuhan. Dan melihat situasi yang seperti ini, kondisi zaman yang tidak akan semakin baik, maka kita harus persiapkan diri kita baik-baik. Takut akan Tuhan, mempersiapkan masa depan, kita menghindari godaan. Supaya kita itu hidup di dalam berkat Tuhan. Kita berjalan di dalam berkat Tuhan. Saya undang pemain musik dan WL Singer untuk naik. Kalau saya bilang berjalan di dalam berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara jangan membayangkan itu duit. Berjalan di dalam berkat Tuhan itu bisa bicara soal kesehatan, soal damai sejahtera, soal hubungan yang harmonis. Jadi mari kita ambil keputusan untuk menghormati Tuhan. Belajarlah sama semut. Tidak perlu didorong-dorong. Kalau enggak datang doa malam hari Jumat, enggak usah pelayanan, enggak usah pakai ancaman Bapak Ibu Saudara. Karena kita menghormati Tuhan. Kita punya relasi dengan Tuhan. Kita punya hati untuk negara ini, untuk kota Palembang, untuk jiwa-jiwa. Kita datang doa bersama. Awalnya memang tidak nyaman. Tetapi karena kalau kita itu gara-gara menghormati Tuhan, lama-lama jadi suka. Tidak susah untuk melakukan. Kalau itu susah, Tuhan tidak suruh kita melakukan. Mari renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini.